Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dina Lestari, mahasiswa pendidikan matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi graf. Nah, materi ini biasanya dipelajari di mata kuliah matematika diskrit. Untuk penjelasannya, mari simak video berikut ini. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan khususnya untuk mengenai jenis graf. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, maka kita perlu untuk mengetahui definisi dari graf. Nah, graf itu apa sih? Nah, teman-teman, jadi graf atau bisa disimbolkan dengan G sama dengan V, E. Jadi ini simbol dari graf ya, teman-teman. Yaitu adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul atau dilambangkan dengan V dan himpunan jalur dilambangkan dengan E, di mana V tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi teman-teman, sebuah graf itu boleh saja tidak mengandung jalur, tetapi tidak boleh tidak mengandung simpul. Jadi maksudnya graf itu wajib mempunyai sebuah simpul. Tetapi ketika graf tidak mempunyai jalur, itu tetap bisa dikatakan sebuah graf. Jadi syaratnya adalah harus mempunyai sebuah simpul. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk simbolnya seperti yang sudah saya tampilkan, yaitu G sama dengan V, E. V itu lambang untuk himpunan simpul dan E itu lambang untuk himpunan jalur. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke jenis graf karena kita sudah paham dengan definisi graf ya. Ini sekarang kita masuk ke jenis graf. Nah, teman-teman, graf itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama yaitu berdasarkan ada atau tidaknya jalur ganda dan atau loop. Jadi jenis graf yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya jalur ganda atau loop, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada graf sederhana dan yang kedua itu ada graf tidak sederhana. Nah, graf sederhana itu maksudnya adalah graf yang tidak mengandung jalur ganda dan atau loop. Jadi disebut graf sederhana karena dia tidak mengandung jalur yang ganda atau loop. Nah, kemudian yang kedua ini adalah graf tidak sederhana, yaitu graf yang mengandung jalur ganda atau loop. Sehingga dia disebut graf tidak sederhana karena mengandung jalur yang ganda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, agar lebih paham mengenai graf sederhana maupun graf tidak sederhana, maka teman-teman bisa lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada dua gambar ini adalah contoh dari graf sederhana dan graf tidak sederhana. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Nah, ini gambar yang pertama adalah contoh dari graf sederhana. Dan gambar yang kedua adalah contoh dari graf tidak sederhana, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman, untuk contoh yang graf sederhana yang nomor 1, ini kan dia tidak mengandung jalur yang ganda ataupun loop yang ganda ya. Bisa kita lihat di sini. Di sini jalurnya tunggal semua ya, teman-teman, tidak ada yang ganda. Sedangkan gambar yang kedua bisa kita lihat di sini bahwa gambar yang kedua ini mengandung jalur yang ganda. Sehingga gambar yang kedua ini termasuk ke dalam graf yang tidak sederhana. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jelas ya, graf yang sederhana itu tidak mengandung jalur yang ganda maupun loopnya. Kemudian kalau yang jalur kalau graf yang tidak sederhana itu graf yang mengandung jalur yang ganda ataupun loop
lobnya yang ganda. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis graf yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan berdasarkan ada atau tidaknya jalur ganda atau loopnya. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan ada tidaknya arah pada jalurnya, teman-teman. Nah, untuk berdasarkan ada tidaknya arah pada jalurnya ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu graf tidak berarah dan yang kedua itu adalah graf berarah. Nah, untuk maksud dari graf tidak berarah adalah graf yang jalurnya tidak memiliki arah. Sedangkan graf berarah itu graf yang jalurnya memiliki arah. Seperti itu, teman-teman. Nah, agar lebih jelasnya, kita langsung aja lihat contoh berikut ini ya. Agar kita lebih mudah dalam memahaminya, agar kita lebih mudah juga dalam membedakan graf yang berarah tuh seperti apa sih, graf yang tidak berarah tuh seperti apa, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya. Di sini ada dua gambar. Nah, gambar yang pertama ini tidak berarah ya teman-teman. Jadi gambar yang pertama ini graf tidak berarah karena dia jalurnya itu tidak memiliki arah. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini kan jalurnya tidak memiliki arah ya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah graf berarah. Karena di gambar yang kedua ini jalurnya itu memiliki arah. Nah, contohnya ini untuk sisi yang A, D. Ini kan ada arahnya ya. Arahnya yaitu ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk membedakannya itu mudah ya teman-teman. Kalau graf yang tidak berarah itu jalurnya tidak memiliki arah, dan graf yang berarah itu adalah graf yang jalurnya memiliki arah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi intinya graf itu adalah struktur diskrit yang terdiri atas himpunan simpul dan himpunan jalur. Dan V-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Maksudnya adalah V-nya itu tidak boleh tidak ada. Tapi kalau jalurnya tidak ada, itu tidak apa-apa. Tetap bisa dikatakan sebuah graf. Tetapi ketika sebuah graf tidak memiliki simpul, maka itu tidak dapat dikatakan sebuah graf karena syaratnya V-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong ya teman-teman. Ingat ya, kalau V itu lambang untuk himpunan simpul dan kalau E itu lambang untuk himpunan jalur. Jadi lambang graf itu G sama dengan V, E. G-nya itu lambang untuk graf ya teman-teman. Nah, kalau untuk jenisnya tadi dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya jalur ganda. Nah, yang kalau kedua itu ada tidaknya arah pada jalurnya. Tadi masing-masing dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama itu graf sederhana dan tidak sederhana, dan yang berdasarkan ada tidaknya arah itu dibagi menjadi dua juga ya, yaitu graf berarah dan tidak berarah. Nah, itu adalah penjelasan mengenai jenis graf. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.